Oke, kita lanjutkan untuk pembahasan selanjutnya, yaitu yang pertama half wave rectification atau penyiaran setengah gelombang ya. Penyiaran setengah gelombang ini dengan catatan untuk diodanya kita perlakukan ideal. Jadi analisanya menggunakan dioda yang ideal. Jadi kalau ideal nanti penggantinya pada saat dioda itu forward, maka dia seperti short circuit atau saklar yang tertutup. Jadi seperti ini saklar yang tertutup atau short circuit. Nah, oke. Langsung ke poin yang pertama, the simplest diagram showing a time varying signal applied to a diode is shown in the following diagram. Jadi gambar diagram ini menunjukkan sinyal yang paling sederhana. Jadi menunjukkan gambar sinyal yang paling sederhana. Ini sinyal sinus ya, pasti ya, sinyal sinus mulai waktu T-nya 0 sampai T besar ini. Jadi dia adalah sinyal sinus yang time varying. Jadi maksudnya time varying itu apa? Seperti yang terdapat pada video sebelumnya ya, intro rectification itu ya, diode rectification di intronya. Maksudnya time varying itu apa? Yaitu maksudnya adalah tegangan V dan arusnya berubah-ubah, baik itu magnitudonya ataupun polaritasnya terhadap waktu. Jadi V dan I nilainya berubah-ubah, change di sini ya, berubah-ubah, baik itu amplitudo atau magnitudo sama ya, amplitudonya dan polaritasnya terhadap T. Jadi tegangan dan arusnya berubah-ubah, baik itu amplitudo ataupun polaritasnya terhadap waktu. Itu time varying. Bisa kita lihat di sini. Ini sementara yang digambarkan adalah tegangannya saja. Jadi tegangannya yang berubah-ubah terhadap waktu. Tegangan ya. Ini amplitudonya ini ya. VM ini amplitudo. Mulai 0 naik sampai paling tinggi ini VM. Itu amplitudo. Nah, ini amplitudonya dan polaritasnya di atas ini masih positif. Polaritasnya positif. Kalau yang bawah ini polaritasnya negatif atau siklus negatif. Jadi seperti itu ya. Here we can see an AC waveform. Jadi di sini kita bisa melihat gelombang AC. Mohon maaf, kita lanjutkan di sini ya. Time varying signal applied yang diaplikasikan, yang dimasukkan pada sebuah dioda. Jadi yang dimasukkan pada sebuah dioda ini ya. Jadi ini diodanya. Di sini kita bisa melihat gelombang AC di mana periode T ini, T besar ini menunjukkan signifies one full cycle of the waveform, menunjukkan satu siklus penuh dari gelombang. Jadi satu siklus penuh dari gelombang itu mulai 0 sampai T besar ini, satu siklus penuh. Dia juga ditandai dengan siklus yang positif dan negatif, satu siklus penuh. Jadi seperti itu. This type of circuit in which a single rectifier diode is applied with a time varying sinusoidal AC signal input to generate a DC output having a value half of the input is called a half wave rectifier. Oke, pelan-pelan sedikit-sedikit. This type of circuit in which a single rectifier diode is applied. Jadi tipe rangkaian di bawah ini tipe rangkaian ini, intinya tipe rangkaian ini adalah half wave rectifier ya nanti ya. Jadi intinya seperti itu, tetapi perlu saya jelaskan ya. Tipe rangkaian di bawah ini ya, yang tergambar ini, di mana rangkaian tersebut menggunakan single rectifier diode, menggunakan satu dioda penyiarah dengan input sinyal AC.
dengan input sinyal AC sinus ini yang digunakan pada umumnya nanti pada pembahasan selanjutnya juga yang umum digunakan adalah sinyal sinus AC. Jadi satu dioda dengan sinyal input AC sinus ini untuk menghasilkan output DC, di mana output DC tersebut memiliki siklus, setengah siklus dari input. Value ini bisa diartikan cycle atau siklus, di mana outputnya adalah sinyal DC yang memiliki setengah siklus dari input. Maka rangkaian tersebut dinamakan rangkaian half wave rectifier atau penyearah setengah gelombang. Jadi seperti itu ya. Jadi rangkaian ini memiliki satu dioda dan memiliki dengan sinyal input AC sinus seperti ini dan menghasilkan outputnya adalah DC setengah siklus, maka rangkaian tersebut dinamakan half wave rectifier atau penyearah setengah gelombang. Jadi seperti itu ya. Nah ini fungsinya ya, yang bawah ini adalah fungsi sinyalnya VI sama dengan VM sin omega T. Nah itu, ini untuk T-nya ini mulai 0, T-nya bergerak mulai dari 0, terus T per 2 sampai T. Itu. Oke, kita lanjutkan. Ini masih, tolong diasumsikan ini adalah penyearah setengah gelombang dengan menggunakan asumsi bahwasanya dioda tersebut adalah dioda yang ideal. Ideal ya. Saya tulis lagi biar nggak sampai lupa ya, ideal. Kita gunakan asumsi ideal diodanya. During the period between T0 sampai T per 2. Jadi selama waktu, periode atau waktu ya, mulai T0 ini saya kasih titik sampai T per 2, jadi setengahnya ya, siklus yang positif ini ya, of the AC waveform, dari gelombang AC input ini ya, the polarity of the voltage VI, jadi polaritas tegangan input VI ini ya, polaritasnya yang plus di atas, plusnya di atas dan minusnya di bawah ini, masuk di ground minusnya. Dengan polaritas seperti ini akan membuat atau menghasilkan tekanan. Tekanan di sini maksudnya adalah tekanan pada dioda. Tekanan pressure pada dioda. Kenapa kalau kita lihat pada pembahasan awal dulu dioda pada saat forward bias, ini kan forward ya diodanya, kondisi forward atau on. Pada saat forward bias, dioda tersebut akan ditekan sehingga PN junction tersebut menyempit sampai habis. Jadi menekan sampai PN junctionnya habis. Makanya di sini digunakan istilah petik 2, di situ ada pressure yang maksudnya adalah tekanan pada dioda sehingga PN junctionnya habis sehingga arus bisa mengalir dari situ. Pressure in the direction as depicted in the diagram below. Jadi dia akan menghasilkan tekanan pada dioda pada arah yang dapat dilihat dalam gambar di bawah ini. Jadi ini ya, tekanan di sini boleh diartikan itu tadi, boleh juga diartikan arus. Tekanan di sini adalah arus. Jadi kalau kita lihat arahnya dia berarti arus. Jadi dia arusnya seperti halnya yang ada di gambar ini, yaitu arusnya arahnya searah dengan jarum jam. This allow the diode to switch on. Jadi dengan kondisi seperti ini maka akan memungkinkan dioda tersebut on ya, on ini perlu dicatat, on dan conduct with the polarity as indicate just above the diode symbol. Jadi dioda ini akan on dan nyambung, conduct ini nyambung atau mengalirkan arus dengan polaritas yang ditunjukkan di atas dioda ini. Ini polaritasnya plus minus. Nah, ini jangan lupa polaritas ini penting sekali. Polaritas diodanya harus tahu. Jadi arus masuk pertama kali di dioda itu merupakan polaritas plusnya dan keluar
merupakan polaritas minusnya. Jadi seperti itu. Nah, since the diode is conducting fully, jadi dikarenakan dioda sudah on ya secara sempurna, substituting the diode with a short circuit. Nah, ini tadi. Jadi dioda kita asumsikan sebagai dioda yang ideal, maka kita bisa mengganti dioda dengan short circuit. Jadi seperti ini ya. Kabel nyambung ini short circuit. Kita gantikan dengan short circuit atau saklar yang tertutup, boleh. Di mana dia akan menghasilkan output sebagaimana yang ada di sebelah kanannya. Jadi outputnya seperti ini. Perlu diingat, ini kita inputnya itu mulai T sama dengan 0 sampai T per 2 setengah ya, di siklus positif ini saja. Jadi inputnya ini saja. Outputnya kita lihat sama ya. Input siklus positif, outputnya juga siklus positif yang sama dengan amplitudo yang sama, yaitu sebesar Vm. Seperti itu ya. Dan perlu diingat diodanya dia short circuit, diganti dengan short circuit atau dalam kondisi yang ideal. Oke. Ini pada saat siklus positif. Kondisi ini pada saat siklus positif. Siklus positif. Ini ditandai dengan T sama dengan 0 sampai T per 2. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita bahas yang siklus negatif. Siklus negatif. Bagaimana jika inputnya itu pada saat siklus negatif, yaitu dengan T sama dengan T per 2 atau setengah T sampai T besar. Jadi inputnya mulai titik ini T per 2 sampai T besar. Kan siklusnya yang negatif ini ya. Oke. The polarity of the input signal VI become negative. Nah, ini dulu. Jadi polaritas sinyal input VI ini akan menjadi negatif. Tandanya apa? Tandanya yang negatif ini ada di atas, ini berubah. Kan yang tadi pada saat siklus positif yang plus di atas, yang min di bawah. Sekarang dibalik, yang min di atas, yang plus ada di bawah. Itu dia V inputnya negatif. Which cause the diode to turn off. Nah, kalau seperti ini arah arusnya kan berlawanan dengan jarum jam. Sehingga dioda ini menjadi off, mati. Jadi plus min di sini. Dioda ini menjadi off, resulting in open circuit equivalent. Jadi dia akan menghasilkan open circuit seperti ini. Jadi dioda ini diekuivalenkan rangkaian yang open circuit, saklar yang terbuka across the diode terminal. Jadi dia open circuit pada terminal-terminal dioda ini di sini. Dia open, seperti nggak ada komponen, seperti nggak ada apa-apa di sini diambil. Due to this, charge is unable to flow across the diode. Jadi dikarenakan arus ini tidak dapat melewati dioda, kan diblok oleh dioda karena dia reverse, diblok oleh dioda. During the period T per 2 sampai T, pada saat periodenya T per 2 sampai T ini. Jadi arusnya berlawanan dengan jarum jam. Causing V output to be V output. Jadi hal ini maka dengan tidak adanya arus yang mengalir ini, maka akan menghasilkan tegangan output sama dengan I kali R. I-nya di sini ya, kita anggap di sini. I kali R dengan I nilainya sama dengan 0 karena terputus kan. Karena terputus, jadi nggak ada arus yang bisa mengalir. Maka 0 kali berapapun hasilnya akan 0. Ini menggunakan hukum Ohm ya. Nah, dengan input negatif, siklus negatif ini mulai T per 2 sampai T, dan rangkaiannya seperti ini, arah arusnya berlawanan dengan jarum jam, maka tercipta rangkaian ekuivalen yang seperti ini. Tidak ada arus yang mengalir, dan ini karena ini terbuka. Dan outputnya, output dari siklus negatif, dari input siklus negatif, outputnya adalah 0. Nah, sesuai dengan hukum Ohm ini tadi, rumus ini tadi, V output sama dengan 0. Ya ini 0 di T per 2 sampai T ini Anda perhatikan 0 kan ya.
nggak ada tegangan di sini. Jadi seperti ini. Oke, kalau kita lihat lagi, kalau kita lihat, kita akumulasi tadi ya, akumulasi. Umpamanya di sini ada dua gelombang ya, dua periode. Nah, jadi dua periode, 2T sampai 2T ada dua gelombang. Jadi ini gelombang pertama, ini yang kedua, gelombang kedua. We can see the DC output VO from the diode produce a net average positive region above the axis. Jadi kita dapat melihat dari gambar ini, output DC, V output DC dari dioda akan menghasilkan daerah positif rata-rata. Daerah positif rata-rata di atas sumbu X, above the axis itu di atas sumbu X. Kita dapat melihat daerah positif rata-rata di atas sumbu X untuk input siklus penuh, untuk input siklus yang penuh. Jadi which can be determined by formula, jadi langsung rumusnya saja. Jadi bisa ditentukan dengan rumus VDC ini. VDC 0,318 kali V maksimum. Kalau V maksimumnya 20 ya tinggal mengalihkan saja 0,318 V max. Jadi ini ada dua gelombang ya, dua periode. Kalau yang dicontoh tadi satu periode saja, 1T. Di sini T-nya di sini ada 2T. Berarti dia terdapat dua gelombang sehingga outputnya akan menghasilkan dua output DC seperti ini. Akan menghasilkan dua output seperti ini, dan jika dihitung tegangan rata-ratanya, tegangan DC rata-ratanya, kita bisa menggunakan rumus jadi ini. Ya, oke. Nah ini T ini di bawah ini menunjukkan satu siklus penuh. Nah di sebelahnya juga boleh saya namakan dia juga T juga. Ini T juga. Ini satu siklus penuh pertama, ini satu siklus penuh yang kedua. Jadi setiap satu siklus penuh akan menghasilkan output setengah siklus positif. Ini siklus positif. Setengah siklus positif. Nah, kalau dihitung VDC-nya, tegangan rata-rata DC-nya, itu menggunakan rumus yang ini. Dengan input sedemikian rupa sehingga outputnya akan menjadi seperti ini dengan rangkaian yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Nah, ini penjelasan saja tambahan ya. In this diagram we can see input VI and the output VO voltage during the diode half wave rectification process. Jadi selama proses penyiaran setengah gelombang, outputnya jadi seperti ini. Ini output bisa kita lihat di sumbu Y-nya ya VO dan VI. Oke. Adapun untuk VDC inputnya dia 0 karena kan saling menghilangkan ini. Ini siklus positif dengan VM yang besarnya sama dengan siklus negatif, VM-nya di sini minus VM-nya juga sama. Kalau VM-nya 20, di sini minus 20 ya kan saling menghilangkan. Kalau di rata-rata ya 0. Nah, kalau di output ini, kalau di rata-rata, maka hasilnya 0,318 dikali dengan VM. Jadi seperti itu ya, tidak 0 lagi, tetapi ada tegangan DC rata-ratanya. Kalau yang atas, kalau tegangan DC-nya rata-rata ini 0, kalau ini tegangan DC rata-ratanya adalah 0,318 kali VM. Seperti itu. Ya tinggal menyesuaikan saja nilai VM-nya, umpamanya 10, ya tinggal mengalihkan, berarti 3,18 volt. Kalau nilai VM-nya 20 berarti 6, berapa? 6,36 ya, 6,36 volt. Jadi seperti itu saja. Jadi ini tidak 0 lagi tegangan DC rata-ratanya. Oke, di slide selanjutnya akan kita bahas. Nah, ini penyiaran setengah gelombang. Nah, dengan mengasumsikan bahwasanya dioda itu dalam kondisi real.
Kalau sebelumnya dalam kondisi ideal, sekarang dalam kondisi real. Akan kita bahas pada video selanjutnya. Terima kasih.